Iya, kembali bersama kami di Metro Pagi Prime Time. Selain data-data yang kemudian juga ditanyakan oleh atau saling serang antara peserta, ini juga pertanyaan-pertanyaan dari moderator atau dari panelis yang menyatakan ini soal kenaikan tunjangan pegawai atau lurah, katakanlah birokrat di Pemda DKI Jakarta yang naik sampai puluhan juta, tapi kemudian dari peringkat pelayanan publiknya masih di urutan ke-16 atau ke-18. Saya agak lupa. Ini memang pertanyaan ini inline, ada kaitannya atau bagaimana menurut Anda, Pak Adrianus? Tentu ada kaitannya. Saya bisa melihat benang merahnya gitu. Cuma memang kalau kita bicara mengenai bahwa setelah ini pasti ini, itu memang saya kira terlalu pagi gitu ya. Ada dua masalah. Pertama, kita butuh waktu untuk melihat bahwa setelah ada stimulus remunerasi, responnya kinerja seperti meningkat apa? gitu ya. Yang kedua, terutama di DKI itu kan kultur kerjanya kan orang bilang payah gitu ya. Terlalu banyak apa namanya ya bau uang lah begitu, sehingga kemudian lalu perlu ada suatu take time lah untuk kemudian mengubah itu dan digantikan dengan sumber yang resmi seperti remunerasi. Gitu. Tapi kan ya tentang tunjangan lurah segala macam, tapi indikator untuk pelayanan publik seperti ruang tunggu segala macam itu ada korelasinya tidak, Pak? Dua hal ini kan indikator untuk pelayanan publik itu seperti dia yang ada saya ruang bilang soal kultur tunggu. ya, karena kalau tadi kembali pada studi kepatuhan kami, ini kan memang hal-hal yang remeh-temeh. Sebagai contoh misalnya Undang-Undang Pelayanan Publik mengatakan bahwa pada setiap konteks di mana ada kontak dengan publik, maka perlu ada misalnya ruang tunggu, ruang laktasi, ruang menyusui. Itu kan hal yang mudah-mudah. Tapi itu kan nggak terjadi kan. Jadi lebih budaya, bukan soal nggak ada pengetahuan atau soal apa namanya Tunjangan remunerasi yang yang naik. tinggi. Nah, tapi tadi dengan situasi di mana remunerasinya sudah bagus, kemudian kontrol dari atas yang oke, maka diharapkan akan naik. Dan sekali lagi sebetulnya dengan kalau kita bicara mengenai data 2015 ke 2015, DKI juga cukup naik dari sisi peringkat ya. Cuma tadi belum sampai ke tingkat yang lebih hijau, mengingat tadi banyaknya unit layanan yang harus di-push lah gitu oleh gubernurnya. Gitu. Berapa sih skornya Pak untuk indikasi hijau, kuning, kemudian merah ini Range-nya sendiri? ya? Range-nya itu bagaimana Tipis-tipis kok penilaiannya? sebetulnya, cuma 0,0 begitu ya. Saya lupa angkanya, mengindikasikan bahwa memang semua kementerian, lembaga, BUMN dan pemerintah itu tengah berupaya untuk melayani publiknya dengan murah meriah sebetulnya, karena itulah permintaan dari undang-undang. Jadi akuntabilitas kinerja provinsi itu yang dinilai apa saja Untuk DKI, untuk DKI? ada 1.200 ya, mulai dari sebagai contoh misalnya, Indikatornya. Banyak berarti ya? ya mulai dari izin penggunaan tanah makam, izin rumah kos, izin salon kecamatan, tanda daftar kantin, kafetaria. Jadi bayangkan Lebih banyak daripada daerah lain. khususnya DKI ya. Oke. Jadi DKI paling tinggi itu sekitar 700, untuk DKI menjadi 1.300. Nah itu aja kan mengindikasikan bahwa memang seorang pemimpin di Jakarta memang harus kompleks betul dalam rangka melihat rentang yang luar biasa. Ini ada data juga menarik Pak Adrianus, ini dikatakan atau diserang ke petahana mengatakan bahwa urutannya untuk DKI ada untuk akuntabilitas ada di angka atau peringkat ke-16, kalah dari NTB. Tapi ketika kami cek ada harusnya di urutan ke-18 dan di atas NTB. Ini mana yang benar? Ini Pak tahun Adrianus? 2015 data Tahun dari 2000. Kementerian PAN-RB yang kami dapatkan. Saya no comment lah, karena tentu saja memakai pendekatan yang berbeda. Tapi kalau menurut Anda apakah DKI Jakarta lebih baik dari NTB atau justru NTB lebih baik dari Jakarta soal akuntabilitas? Saya nggak berani ngomong gitu karena tentu saja variabelnya adalah pada kerapihan pelaporan. Jadi akuntabilitas saya juga bicara soal itu. Nah, ada kemungkinan bahwa di NTB saya kurang berani ngomong, tapi paling nggak untuk Jakarta memang ada masalah dengan pergantian pimpinan. Yang kedua juga ya kita juga harus lihat pada konteks di mana ada friksi antara eksekutif dengan legislatif, sehingga kemudian dalam rangka pelaporannya juga nggak nyampe ke Kemenpan RB. Gitu. Oke, Pak Nirwono sendiri melihat ini seperti apa? Akuntabilitas kinerja dikatakan lebih tinggi dari NTB. Sedangkan kita tahu bahwa ternyata untuk DKI Jakarta saja indikatornya sendiri lebih banyak dibandingkan dengan provinsi lainnya. Ya, itu menurut saya tidak semua data yang ada gitu ya. Itu kan harusnya yang tadi saya harapkan dilatar belakangkan yang berbeda gitu ya. Menurut saya dalam konteks seperti DKI Jakarta tidak bisa apple to apple dibandingkan dengan provinsi NTT umpamanya atau provinsi yang lain bahkan Jawa Barat atau Jawa Tengah, karena tadi kita bicara soal kekhususan dari DKI sendiri ya. Kalau bicara DKI sendiri kita nggak bisa bicara wilayah kan cuma ada 5 kota plus 1 kabupaten. Bayangkan kalau satu provinsi bahkan rata-rata antara 15 bahkan lebih dari 25 kota dan kabupaten totalnya. Nah ini soal akuntabilitas tentu akan menjadi persoalan tersendiri gitu ya. Terus kemudian transparansi juga menjadi persoalan tersendiri. Nah, yang paling penting menurut saya dari data yang ada tadi ya sebenarnya peluang apa yang bisa dikerjakan gitu ya. Kemudian
reformasi birokrasi apa yang diharapkan dan pelayanan publik seperti apa yang diharapkan oleh masyarakat gitu. Karena yang jangan sampai data-data yang sudah ada, kita terjebaknya di data saja gitu ya. Tetapi bagaimana tindak lanjutnya gitu ya. Tindak lanjutnya inilah sebenarnya yang bisa diukur oleh masyarakat nanti gitu. Nah, tapi garis benang merahnya ya menurut saya adalah kalau perbandingan antar provinsi dalam pendampingan saya selama ini antara provinsi DKI tidak bisa dibandingkan dengan provinsi-provinsi lain. Oke. Sangat khusus Oke. Meskipun persoalannya. datanya mungkin tepat atau meleset sedikit, tapi tidak bijak artinya kita menggunakan. Iya itu jelas karena dalam hal beberapa kali pendampingan kota ya di provinsi-provinsi di Indonesia saya melihat Baik. Jakarta itu sebenarnya memulai kekhususan tersendiri yang tidak bisa dengan persoalan yang Kompleksitasnya disamakan. berbeda dengan Tidak kabupaten bisa, atau ya, provinsi lainnya. iya. Oke. Ada juga menarik PP nomor 38 tahun 2011 yang kemudian diungkapkan, diperdebatkan antara paslon nomor 1 dengan paslon nomor 2. Nanti kita akan ulas mengenai bagaimana kemudian bantaran sungai dikelola. Dan pemirsa tetaplah bersama kami, Metro Pagi Prime Time akan segera kembali.